Perkenalkan, nama saya Rani Jega, saya kelas 47. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai tanda baca. Tanda baca ini mungkin tidak asing lagi kita dengar, di mana tanda baca ini kita dapat menemukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita berkomunikasi, itu kita dapat menggunakan namanya tanda baca. Untuk memahami lebih dalam lagi, yang pastinya kita harus tahu dulu apa itu tanda baca. Tanda baca itu sendiri adalah simbol yang tidak ada hubungannya dengan suara, kata, atau frasa dalam suatu bahasa, yang dimana tanda baca itu sendiri berperan untuk menunjukkan sebuah struktur, tulisan, intonasi, dan jeda pada saat pembacaan. Adapun jenis-jenis daripada tanda baca ini, dan nantinya juga dari jenis-jenis ini, dalamnya akan terkait dengan bagaimana penggunaannya, beserta contoh-contohnya. Jenis tanda baca yang pertama yaitu tanda baca titik, yang dimana tanda baca titik ini penggunaannya yaitu pertama sebagai penanda akhir kalimat, yang dimana fungsi tanda titik ini yang paling umum dan paling banyak dipahami oleh seseorang yaitu sebagai penanda pada akhir kalimat, bukan kalimat seruan ataupun kalimat tanya, yang dimana ini bisa dipahami sebagai kalimat berita. Di sini kita dapat melihat contohnya seperti ayah baru saja berangkat ke Yogyakarta, yang dimana ini diakhiri oleh kalimat tanda baca titik. Yang kedua yaitu sebagai tanda penulisan bagan, ikhtihar, atau daftar, yang dimana tanda titik ini digunakan pada belakang satu huruf atau angka dalam penulisan bagan, ikhtihar, atau daftar. Di sini kita dapat melihat contoh-contohnya daripada penggunaan tanda baca titik ini sebagai tanda di penulisan bagan, ikhtihar, ataupun daftar. Tanda baca titik ini juga digunakan sebagai pemisah angka pada penanda waktu seperti jam, menit, dan detik, yang dimana hal ini disebabkan oleh tanda tersebut sering digantikan oleh titik 2. Di sini kita dapat melihat contohnya seperti pada pukul 06.05, pukul 6:05. Jadi di pertengahan pukul angka ini, sini kita dapat menggunakan titik. Tanda baca titik ini juga digunakan sebagai penunjukan jangka waktu, di mana ini hampir sama fungsinya dengan yang ketiga. Di sini kita dapat melihat contoh-contoh daripada penggunaan tanda baca titik ini sebagai penunjukan jangka waktu. Tanda baca titik juga digunakan untuk memperjelas jumlah, di mana ini untuk memperjelas bilangan seperti ribuan ataupun kelipatan-kelipatan lainnya. Sini kita dapat melihat contohnya, tsunami di Aceh terjadi pada tahun 2004, di mana ini diakhiri oleh tanda baca titik. Di mana juga tanda baca titik ini digunakan sebagai peran dalam penulisan referensi, seperti penulisan dari dalam daftar pustaka, di mana ini sering digunakan oleh tanda baca titik, digunakan setelah nama penulis, judul tulisan, di mana ini tidak mengandung tanda seru ataupun tanda tanya, dan tempat terbit. Sini kita dapat melihat bagaimana penggunaan tanda baca titik ini, di mana tanda baca titik ini juga tidak digunakan pada akhir judul. Dan dimana kita tidak boleh menggunakan tanda titik pada akhir judul karangan ataupun artikel, yang dimana ini merupakan suatu kepala karangan. Dan juga selain daripada itu, pada bagian kepala, tabel grafik, ilustrasi, itu tidak boleh digunakan atau diakhiri dengan tanda titik. Sini kita dapat melihat contohnya bagaimana penggunaan daripada tanda
titik ini, yang dimana ini tidak boleh digunakan pada akhir judul. Yang tentu saja di judul-judul apapun, artikel atau karangan, karya ilmiah, ataupun pada pembuatan makalah, yang pastinya di setiap judul tersebut tidak dipergunakan atau diperbolehkan untuk menggunakan tanda baca titik pada akhir kalimat tersebut. Tanda baca titik ini juga tidak digunakan pada kepala surat. Dan tentu saja kita sudah tahu bahwa artinya tanda titik ini tidak diperbolehkan dipakai di belakang alamat pengirim dan juga penerima surat. Ini juga tidak diperkenankan pada nama pengirim dan penerima surat ataupun tanggal surat. Sini kita dapat melihat contohnya. Sini kita tidak menggunakan tanda baca titik. Sini juga kita dapat melihat penggunaan daripada tanda baca titik ini. Sini ada tabel, sini kita dapat melihat bagaimana penggunaan tanda baca titik. Tanda baca titik yang kedua yaitu tanda baca titik koma. Tanda baca titik koma ini adapun kegunaannya, di mana yang pertama yaitu diletakkan di tengah kalimat. Yang dimana ini tanda baca koma ini sering digunakan pada tengah-tengah kalimat, di mana biasanya ini dipakai dalam suatu perincian ataupun penyebutan bilangan. Yang dimana untuk penempatannya ada di belakang kata yang mengikutinya. Di sini kita dapat melihat contoh daripada penggunaan tanda baca koma yang pertama. Penggunaan tanda baca koma yang kedua yaitu perbandingan kalimat, di mana ini berperan untuk membentuk sebuah kalimat perbandingan, di mana ini dipakai untuk memisahkan kalimat yang setara, yang dimana ini akan didahului oleh kata yang menunjukkan perbandingan, seperti tetapi. Terus kita memberi di situ tanda baca koma, namun, koma, atau melainkan. Sini kita dapat melihat contoh daripada tanda baca koma ini pada penggunaan perbandingan daripada kalimat. Tanda baca koma ini juga digunakan untuk memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat. Yang di sini kita dapat melihat contoh daripada penggunaannya. Penggunaan yang keempat itu sebagai pemisah partikel, yang dimana tanda baca koma ini dipakai untuk memisahkan partikel dengan inti kalimat partikel, yang dimana ini bukan seperti partikel di materi pelajaran ataupun bahasa Indonesia, tapi sini kita dapat melihat contohnya ini dalam bentuk lainnya. Selanjutnya, tanda baca koma ini juga digunakan sebagai identitas yang ditulis berurutan, di mana maksudnya ini itu sebagai tulisan nama dan alamat, bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat atau wilayah yang ditulis secara berurutan. Di situ kita dapat menggunakan tanda baca koma. Sini kita dapat melihat contohnya. Tanda baca koma juga digunakan untuk memisahkan petikan langsung. Sini kita dapat menemukan penggunaan tanda baca koma ini pada suatu percakapan di dalam sebuah cerita, baik itu cerpen ataupun novel, di mana tanda baca koma ini kita dapat memakainya, yang dimana untuk memisahkan petikan langsung pada bagian yang lain daripada kalimat. Di sini kita dapat melihat langsung kalimatnya. Penggunaan selanjutnya itu sebagai catatan kaki, di mana dalam catatan kaki ini tanda koma digunakan di dalam penyusunannya. Sini kita dapat melihat contoh daripada catatan kaki.
Tanda baca koma juga digunakan sebagai penulisan daftar pustaka, di mana ini berfungsi sebagai pemisah bagian nama yang dibalik susunannya. Dalam penulisan daftar pustaka, tanda koma ini digunakan untuk menceraikan bagian nama yang dibalik susunannya. Sini kita dapat melihat contoh daripada penggunaan tanda baca koma di dalam penulisan di daftar pustaka. Tanda baca koma digunakan juga sebagai penulisan bilangan. Di sini kita dapat menggunakan tanda baca koma pada angka perpuluhan atau juga bisa dipakai di antara rupiah yang dinyatakan dengan angka. Sini kita dapat melihat contohnya. Yang selanjutnya yaitu sebagai penulisan gelar, di mana ini dalam suatu penulisan gelar akademik. Tanda koma biasanya dipakai di antara nama orang dan juga gelar yang mengikutinya, di mana nantinya ini berguna untuk membedakan dari singkatan nama diri, marga, ataupun keluarga. Sini kita dapat melihat contohnya. Contoh tanda penggunaan tanda koma dalam penulisan gelar. Selanjutnya yaitu tanda baca koma digunakan sebagai kalimat bertingkat, di mana ini dipakai untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya itu tidak membatasi. Sini kita dapat melihat contoh penggunaannya. Tanda baca selanjutnya yaitu tanda baca seru, tanda baca tanya, juga tanda baca titik koma. Di situ juga ada tanda baca titik dua. Baik, langsung saja. Tanda baca seru digunakan sebagai kalimat perintah, di mana ini digunakan untuk memerintahkan atau menyeru kepada seseorang. Maka digunakanlah penggunaan tanda seru ini, di mana juga tanda seru ini dipakai baik perintah yang sifatnya keras maupun tidak. Sini kita dapat melihat contoh daripada penggunaan tanda baca seru ini. Yang kedua yaitu menunjukkan ekspresi terkejut atau kaget, di mana ketika kita merasa kaget, terkejut, ataupun rasa emosi yang kuat, maka di situ kita dapat menggunakan tanda seru dalam penulisan kalimatnya. Sini kita dapat melihat contoh daripada penggunaan tanda baca seru ini. Tanda baca selanjutnya yaitu tanda baca tanya, yang dimana ini digunakan untuk menanyakan sesuatu. Namanya aja penggunaan tanda baca tanya. Tentu saja kita sudah tahu apa tujuan daripada penggunaan ini. Yang pastinya ini bertujuan untuk kalimat yang pasti menanyakan sesuatu. Di sini kita dapat melihat contoh daripada penggunaannya. Yang kedua yaitu tanda baca ini digunakan dalam tanda kurung, di mana ini untuk menyatakan bagian dari sebuah kalimat yang masih kurang dan dapat dibuktikan keabsahannya. Di sini kita dapat melihat contoh daripada penggunaan tanda baca tanya ini di dalam penggunaan tanda kurung. Tanda baca selanjutnya yaitu tanda baca titik koma, yang dimana ini digunakan untuk memisahkan bagian kalimat, yang dimana ini dipakai untuk memisahkan bagian kalimat yang sejenis dan juga setara. Di sini kita dapat melihat contoh daripada penggunaannya. Penggunaan tanda baca titik koma yang kedua yaitu memisahkan kalimat setara, yang dimana ini bisa dipakai sebagai pengganti kata hubung, di mana nantinya ini untuk memisahkan kalimat yang masih setara dalam kalimat majmuk. Sini kita dapat melihat contoh penggunaannya. Tanda baca selanjutnya itu tanda baca titik dua. Tanda baca titik dua ini yang pertama yaitu sebagai akhir pernyataan lengkap,
di mana dalam hal ini hanya berlaku jika masih dalam rangkaian yang sama. Kita dapat melihat contohnya di sini. Penggunaan tanda baca titik yang kedua yaitu sesudah kata atau ungkapan. Yang ketiga yaitu di penggunaan daripada tanda baca titik dua ini itu diantara identitas penerbit. Dan biasanya tanda baca titik dua ini digunakan pada identitas penerbitan. Sini kita dapat melihat contohnya. Tanda baca selanjutnya yaitu tanda baca elipsid atau titik-titik, di mana biasanya ini digunakan sebagai penulisan kalimat yang terputus-putus, di mana tanda elipsis ini ditulis dengan cara titik, spasi, titik, spasi, titik. Jadi kita bisa menggunakan titik, titik, titik. Sini kita dapat melihat contohnya seperti kalimat berikut. Titik, titik, titik. Aku juga tidak habis pikir dengan kejadian itu. Jadi pada kalimat kalimat panjang seperti itu, kita dapat di pertengahannya kita dapat menggunakan tanda baca elipsis atau titik-titik. Penggunaan tanda baca elipsis yang kedua yaitu sebagai penunjukan ada bagian naskah yang dihilangkan. Yang dimana ini untuk menunjukkan apabila di sebuah kalimat ada bagian yang dihilangkan. Sini kita dapat melihat contohnya. Penggunaan tanda baca selanjutnya itu penggunaan tanda baca hubung, di mana penggunaan tanda baca hubung ini yang pertama itu menyambung huruf kata dan penulisan tanggal. Yang kedua, menyambung suku. Dan yang ketiga, memperjelas hubungan, di mana tanda hubung ini dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata ataupun ungkapan, serta penghilang bagian kelompok kata. Yang keempat yaitu menyambung unsur kata ulang, yang dimana ini biasa dipakai untuk menyambung unsur kata-kata yang berulang. Seperti contohnya mundar-mandir, kanan kiri, anak-anak. Jadi kata yang berulang. Di situ kita dapat menggunakan tanda baca hubung ini. Yang kelima itu merangkai kata depan dengan huruf kapital. Yang dimana ini biasanya dipakai untuk merangkai misal se dengan kata selanjutnya dengan awalan kapital. Sini kita dapat melihat contohnya. Awalan se Jawa Barat. Contoh yang kedua, era 90-an. Nah, di sini kita dapat memakai tanda baca hubung ini. Penggunaan selanjutnya itu untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Yang tentu saja ini sangat berhubungan dalam penggunaan tanda baca hubung. Di sini kita dapat melihat contoh-contohnya, dan di sini juga ada tabel penggunaan daripada tanda baca titik dua, tanda baca elipsis ataupun titik-titik, dan juga penggunaan tanda baca hubung. Di sini kita dapat melihat bagaimana penggunaan tanda baca titik dua, elipsis, dan juga tanda baca hubung tersebut. Tanda baca selanjutnya itu tanda baca pisah, di mana penggunaan tanda baca pisah ini diantaranya yang pertama untuk membatasi penyisipan kata, di mana apabila ada pembatasan penyisipan kata ataupun kalimat yang memberikan penjelasan khusus di luar konteks kalimat, maka kita bisa menggunakan tanda pisah ini. Di sini kita dapat melihat contohnya. Penggunaan tanda baca yang kedua, tanda baca pisah yang kedua yaitu sebagai tanda pisah dua bilangan. Yang intinya ini nantinya menunjukkan arti sampai, dimana ini dipakai di antara dua bilangan ataupun yang menunjukkan arti sampai, seperti pada contoh kita dapat melihat penggunaan tanda baca pisah selanjutnya itu
sebagai penegasan keterangan oposisi, di mana ini dipakai untuk penegasan keterangan oposisi ataupun keterangan lainnya sehingga kalimat itu menjadi lebih jelas. Tanda baca selanjutnya itu tanda baca kurung, yang dimana tanda baca kurung ini penggunaannya pertama untuk mengapit angka. Bukan hanya angka saja, tapi ini juga tidak lain dipakai untuk mengapit huruf yang merincikan suatu urutan. Yang kedua yaitu mengapit huruf sama seperti untuk mengapit angka. Di sini juga tanda baca kurung ini digunakan untuk mengapit keterangan. Dan yang dimana ini nanti untuk menjelaskan yang bukan bagian pokok dari sebuah kalimat. Penggunaan tanda baca kurung selanjutnya itu sebagai tambahan keterangan, dimana nanti ini untuk menjelaskan keterangan yang berupa abreviasi, maka kita dapat menggunakan tanda baca kurung ini. Tanda baca selanjutnya itu tanda baca kurung siku, di mana ini digunakan untuk mengapit keterangan dan juga untuk mengapit huruf, kata, ataupun kelompok. Di mana ini dipakai untuk mengapit keterangan yang ada di kalimat penjelas. Di mana kalimat penjelas ini sebelumnya sudah bertanda kurung. Di mana mengapit huruf, kata, ataupun kelompok ini dipakai dalam hal pengoreksian kalimat yang ditulis oleh orang lain. Nantinya menyatakan bahwa ada kesalahan ataupun kekurangan huruf pada naskah aslinya tersebut. Tanda baca selanjutnya yaitu tanda baca garis miring, di mana ini digunakan untuk pengganti kata hubung. Bukan hanya itu, ini juga digunakan sebagai pengganti kata dan, atau, serta, tiap, per. Seperti pada contoh, pria, garis miring, wanita. Yang kedua, ini dipakai pada nomor, surat, dan kalimat, di mana ini dipakai dalam nomor surat serta penanda rentang masa tahun yang terbagi di dalam 2 tahun takwim. Sini kita dapat melihat contohnya. Ini contohnya nomor titik 036 garis miring ke garis miring BKD garis miring 2022. Untuk yang kedua, tahun ajaran 2020, di situ kita menggunakan garis miring 2021. Tanda baca selanjutnya yaitu tanda baca apostrov, di mana tanda baca apostrov ini digunakan sebagai penggunaan kata khusus. Kata khusus dari selapan bahasa asing. Yang kedua, untuk menunjukkan penghilang bagian daripada kata, di mana ini dipakai untuk menunjukkan penghilang bagian kata atau angka dalam tahun. Selanjutnya yaitu tanda baca petik, di mana ini digunakan pada petikan langsung, di mana ini berfungsi sebagai pengapit petikan langsung dari pembicaraan di dalam sebuah naskah atau bahan yang tertulis lainnya. Yang kedua yaitu sebagai penutup kalimat, yang dimana ini dipakai sebagai tanda baca ungkapan yang dipakai dengan arti khusus pada ujung ataupun bagian daripada kalimat tersebut. Penggunaan yang ketiga yaitu untuk mengapit istilah ilmiah, yang dimana ini dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau memiliki arti khusus tersebut. Penggunaan yang keempat yaitu mengapit judul. Mengapit judul syair, karangan, ataupun bab buku yang dipakai di dalam suatu kalimat. Tanda baca selanjutnya itu tanda baca petik tunggal. Di sini penggunaan tanda baca petik tunggal ini yang pertama untuk mengapit makna.
di mana ini dipakai untuk mengapit petikan yang ada di dalam petikan lainnya. Penggunaan yang kedua yaitu untuk mengapit petikan di dalam petikan lain, di mana petik tunggal ini digunakan dalam penulisan untuk mengapit makna, terjemahan, ataupun ungkapan asing. Ini ada tabel penggunaan daripada tanda baca apostrof, penggunaan tanda baca petik, petik dua, dan juga penggunaan daripada tanda baca petik tunggal.